Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita masih membahas tentang baptisan Roh Kudus ya. Tentang baptisan Roh Kudus. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Kadang-kadang kita hanya berpikir baptisan Roh Kudus itu kita hanya menerima karunia saja ya. Namun saudara, ada hal jauh lebih penting ternyata ketika kita dibaptis, ternyata Roh Kudus itu adalah sang transformer ya. Dia akan membuat transformasi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Kenapa harus ditransformasi? Karena semua orang telah berbuat dosa ya. Dan dosa itu memanifestasikan dirinya dalam 3 cara ya, mempengaruhi pikiran manusia, mempengaruhi action atau tindakan manusia, bahkan kalau sudah diulang-ulang dan terjadi berulang kali dalam kehidupan manusia, akhirnya menjadi kebiasaan atau sifat ya. Nah, kalau sudah sifat ini kadang-kadang agak sulit ya untuk diubah. Ya sifatnya kayak begitu sih gitu ya. Kenapa jadi kayak sifat? Dimulai dari pikiran yang salah ya. Lalu kebiasaan yang salah itu semuanya. Nah saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus datang, dikirim oleh Bapaknya untuk menebus manusia. Apa artinya ditebus? Ditebus itu artinya Anda mengalami perubahan total ya. Dari orang yang punya status tertawan, sekarang Anda dibebaskan jadi orang merdeka. Orang yang tertawan dia nggak bisa melakukan sesuatu menurut keinginan atau haknya ya, haknya terbatas. Karena apa? Dia dikuasai oleh pihak yang lain. Namun ketika Anda ditebus, Anda dimerdekakan. Anda sekarang adalah orang merdeka. Anda punya option, Anda punya pilihan sekarang. Inilah saudara yang dilakukan oleh Bapak. Dia memberi kesempatan kita sekali lagi untuk menentukan pilihan kita. Amin. Anda mau pilih bebas atau pilih ikut tuanmu yang lama, yang telah memperbudak, memperhamba Anda selama ini, atau mau ikut sama dia yang menebus Anda. Kalau Anda menyerahkan diri, mau ikut ya kepada dia yang menebus Anda dengan senang hati, dia akan menerima Anda ya. Lalu apa yang terjadi? Hidupmu akan dipakai oleh dia. Dia akan memanfaatkan hidupmu sebaik-baiknya demi kepentingan dia. Amin. Sehingga manifestasi Yesus itu akan terjadi luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang mengalami transformasi dalam baptisan Roh Kudus ini sebenarnya boleh disimpulkan begini. Allah turun ke dalam manusia dan manusia sekarang boleh naik ke dalam Allah. Ya. Bukan hanya derajatnya, bukan hanya statusnya. Tapi karena isinya, sekarang ada Roh Kudus di dalam diri Anda, sekarang benih yang ada di dalam diri Anda itulah yang menjadikan Allah percaya, Allah yakin, Allah punya pengharapan, ada potensi yang luar biasa untuk Anda bisa dijadikan alat atau sarana Allah di muka bumi ini. Ya, ketika Anda siap untuk melakukan itu, ya, Allah akan meminjam tangan Anda. Allah akan meminjam hati Anda, ya. Allah akan meminjam seluruh anggota organ tubuh Anda, ya. Itu bisa kita terima melalui iman kita. Amin. Namun ada syaratnya, saudara, ya. Persyaratnya adalah hati yang menyerah, pikiran yang menyerah, dan hidup yang diserahkan kepadanya. Amin. Sehingga sampai kita bisa mendemonstrasikan Yesus di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Namun saudara, apa yang terjadi? Ya, maksud Allah ini kurang dipahami ya. Banyak orang nggak memahami semuanya ini ya. Kenapa saudara? Kan niatnya nggak ke sana. Nah, malam hari ini saya harap Bapak Ibu Saudara mulai mengerti ya, bahwa Dia memberikan dirinya kepada kita supaya kita boleh diubah menjadi serupa dengan gambaran Dia. Amin. Oke, Bapak Saudara, selanjutnya malam hari ini kita akan membahas ya. Di dalam baptisan Roh Kudus kita melihat ya,
Ketika para rasul kumpul di loteng Yerusalem itu kali pertama Roh Kudus dicurahkan. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus, di situ ya ada lidah-lidah api yang turun di atas kepala mereka. Lalu ada suara gemuruh, ya, ada suara gemuruh. Lalu orang-orang yang ada di bawah itu mendengar mereka berbahasa-bahasa yang lain, saudara. Nah, sekarang malam hari ini kita akan bahas, saudara, ya, apa itu bahasa roh, ya, apa itu bahasa roh, dan apa itu bahasa lain. Saudara, banyak orang kadang-kadang, ya, mereka hanya ngerti di bahasa roh. Namun tentang bahasa lain ini jarang dibahas juga, ya. Mungkin pernah terjadi perdebatan seperti ini, ya, di kalangan orang-orang yang mulai sedang mengalami baptisan Roh Kudus, ya. Contoh begini, sekarang orang bertanya satu sama lain, ya. Sudahkah kamu berbahasa roh? Dan sesudah itu sering terjadi perdebatan. Apa perlu berbahasa roh atau tidak? Amin. Nah, perlu atau enggak kita berbahasa roh? Ya, ada yang bilang perlu, ada yang bilang tidak. Coba nanti Anda lihat, saudara. Orang yang punya Roh Kudus di dalam dirinya, mereka belum tentu berbahasa roh dan mereka merasa nggak perlu berbahasa roh, ya. Tapi ada orang yang perlu berbahasa roh. Lalu ini menjadi perdebatan. Tuh, kalau kamu nggak berbahasa roh, kamu berarti belum ada Roh Kudus di dalam dirimu. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan, ya. Sebenarnya tentang bahasa roh dan bahasa lain itu apa sih? Malam hari ini kita lihat supaya kita tidak terus berdebat tentang, ya, sudah berbahasa roh atau belum, ya. Tetapi saudara, sesungguhnya semua yang sudah berbahasa roh tak perlu berdebat tentang perlunya bahasa roh itu. Namun lanjut terus saja dengan berdoa dan meminta agar diberi bahasa asing, ya, atau bahasa yang lainnya. Jadi yang sudah berbahasa roh nggak perlu berdebat dengan yang belum berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh sekarang lanjutkan, betul, ya? Lanjutkan. Kalau Anda hanya berdebat di situ, nanti Anda hanya membanggakan, gua sudah berbahasa roh nih, lu belum, gitu, ya. Dan stuck, ya, mengalami stagnan di situ itu. Terus berbahasa roh, dan hanya merasakan greng gitu, ya. Nah, saudara, Anda harus melanjutkan. Setelah Anda bisa berbahasa roh, Anda harus punya juga, ya, atau Anda mengalami namanya dapat bahasa yang lain, ya. Di Yerusalem, saudara, waktu pencurahan Roh Kudus, mereka tidak hanya berbahasa roh, tapi juga mengucapkan berbagai bahasa lain. Coba kita lihat ayatnya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, ya. Kita baca bersama-sama. Perhatikan yang di headlight merah ini, ya. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain. Di sini tidak dipakai kata bahasa roh, ya, tapi dipakai kata bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah, ya, di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, ya. Nah, saudara perhatikan di sini, ya. Ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem ini, mereka semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain. Nah, saudara, kata bahasa roh itu sebenarnya ada dua, ya, dua kata, dua pengertian. Yang pertama adalah glosolalia dan yang kedua adalah sono atau senolalia, saudara, ya. Senolalia atau sonolalia, ya.
Glosolalia dan ya sonolalia. Apa itu glosolali? Glosolali itu bahasa roh, ya, yang hanya ya, dimengerti oleh roh orang itu sendiri. Akal mereka nggak mengerti sama sekali, saudara. Dan orang yang mendengarnya, mereka nggak mengerti. Sehingga ketika orang berbahasa roh di tengah-tengah orang-orang dunia atau non-Kristen, non-percaya, mereka dianggap orang gila. Itu kan loh, ngomong apa sih itu? Ya, ngomong apa sih itu? Coba saudara, kalau saya berbahasa roh glusul aja. Hola pakanaya takuri pakanaya sikini kita karala para labo. Ora pakanaya sikini kita karala. Anda ngerti? Nggak ngerti ya? Saya juga nggak ngerti. Tapi roh saya ngerti. Roh saya connect dengan Tuhan. Itu yang disebut glosolali, ya. Nah, bahasa roh glosolali ini hanya membangun diri sendiri. Sifatnya hanya membangun diri sendiri. Ketika saya berglosolalia, roh saya dikuatkan. Ada yang menyala-nyala, ada yang berkobar-kobar di dalam diri saya ini. Jadi kalau saya sedang menghadapi nervous, menghadapi kekhawatiran, menghadapi kegelisahan, kekecewaan, dan sebagainya untuk membangun diri saya sendiri, kadang-kadang saya harus berbahasa roh. Hui pakan aja sikan tanah ya kata. Kenapa? Saya mulai menyangkal semua apa yang bergejolak di dalam pikiran saya. Ya, sepertinya saya punya tekad, aku nggak peduli dengan apa yang sedang saya pikirkan. Ya, aku nggak mau mikir. Aku mau percaya apa yang roh berikan kepadaku. Ya, huri makata kuri pakanaya sih. Ini menerjang area pikiran Anda itu loh. Ya. Sehingga orang yang berbahasa roh itu melampaui semua akal pikiran mereka, saudara. Ya, nah itu glosolalia, saudara. Namun, ketika rasul-rasul itu sedang menyembah Tuhan di Yerusalem, loteng Yerusalem itu, mereka, saudara, apa yang terjadi? Mereka mengalami, ya, baptisan Roh Kudus, lidah-lidah api turun dari langit, lalu Alkitab berkata, mereka ya dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Nah, untuk menjelaskan bahasa-bahasa lain yang dialami oleh para rasul itu kita lihat dampaknya. Ketika mereka mulai berbahasa bahasa lain itu, ternyata ada yang diberkati, ada yang berkomentar. Mereka yang ada di bawah itu ternyata orang-orang dari kota-kota lainnya, saudara. Ada orang Skit, ada orang Barba, ada orang Arab, saudara. Nah, lalu mereka satu sama lain pada tanya, bukankah mereka yang di atas itu orang Galilea semua ya? Kok mereka berbahasa kita ya? Ada yang orang Arab, kok pakai bahasa Arab ya? Kok ada yang pakai bahasa Skit ya? Kok ada yang pakai bahasa Barba ya? Jadi dari akibat ininya, saudara, dampaknya ini, kita lihat ya, sebenarnya apa yang diucapkan oleh rasul-rasul itu bukan glosolali, ya. Jadi para rasul itu nggak ngomong, oh dipakanaya sikanaya, bukan. Tapi dia mengalami satu, ya, Roh Kudus itu intervensi dalam dirinya sehingga Roh Kudus berbicara melalui mulut orang itu pakai bahasa orang-orang yang ada di bawahnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang yang di bawah itu menerima pesannya, saudara. Ya, menerima pesan. Lalu mereka dikuatkan. Puji Tuhan ya. Mereka kok tahu ya, saya sedang punya utang ya. Mereka kok tahu ya, saya sedang sakit ya. Mereka kok tahu ya, dan ada dorongan, ada penghiburannya, ada arahannya dan sebagainya. Ya, sehingga mereka semua boleh bersuka cita. Nah, saudara, kurang lebihnya, saudara, perbedaan antara glosolali dan sonolali itu, ya. Nah, sekarang kita lihat. Mereka tak hanya berbahasa roh saja, seperti yang telah kita pahami fase ini.
Namun mereka berbicara bahasa-bahasa lain karena Allah sendiri diam di dalam mereka dan sedang berbicara kepada orang-orang asing, kepada siapa saja di antara orang-orang asing yang hadir di sana semau dia. Amin. Nah, jadi bila pengalaman Anda dengan bahasa roh sekarang sudah tak memuaskan hati Anda lagi, sebaliknya lanjutkan lagi kepada bahasa-bahasa lain seperti yang ia inginkan untuk Anda kerjakan. Amin. Nah, mungkin saudara satu hari Anda ada di dalam satu kelompok persekutuan gitu ya. Lalu ada mungkin ya orang Korea ya toh, ada di situ, ada orang Jepang di situ gitu ya. Lalu mereka nggak bisa bahasa Indonesia ya. Nah, satu kali ketika lagi menyembah Tuhan gitu, lalu Anda sepertinya Anda nggak nyadar, Anda kayak berbahasa roh biasa gitu ya. Tapi sebenarnya Anda sedang dikendalikan oleh Roh Kudus mau menyampaikan pesan kepada orang Korea atau orang Jepang itu, saudara. Ya. Lalu tanpa sadar, saudara, bahasa rohmu berubah. Ya. Bahasa rohmu berubah. Anda tahu-tahu bisa berbahasa Jepang. Lalu orang Jepang yang mendengar Anda berbahasa roh tadi bilang, amin. Puji Tuhan, ya. Nah orang Korea juga begitu mungkin. Padahal Anda nggak bisa bahasa Korea, mungkin bisa cuma sarang burung, sarang heo aja gitu ya. Nah, tapi tahu-tahu Anda bisa nerocos bahasa Korea gitu, lalu membuat orang Korea itu, wah haleluya, puji Tuhan gitu. Nah, setelah Anda disamperin, diajak ngomong bahasa Korea, Anda cuma pelongo-pelongo gitu ya, nggak ngerti ngomong apa gue. Aku nggak tahu. Loh tadi kamu kok lancar banget ngomong gitu? Nggak ngerti, tadi saya nggak ngomong kok. Saya kan tadi berbahasa roh. Enggak, kamu ngomong kok tadi pakai bahasa Korea. Bisa loh, gitu ya. Terjadi seperti itu. Nah, bisa saudara. Ya. Nah, itu terjadi. Itu karena apa? Roh Kudus yang mengendalikan. Roh Kudus pengen menyampaikan sesuatu kepada orang yang ada di situ melalui mulut Anda. Amin. Nah, 1 Korintus 14 ayat 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut-mulut orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun mereka tidak akan mendengarkan aku. Firman Tuhan. Lihat ya. Tuhan ingin berbicara. Jadi jangan hanya bergelusolali. Kalau Anda sudah nggak puas dengan gelusolalimu, lanjutkan ke sonolalia itu loh. Berbahasa-bahasa roh, yaitu bahasa-bahasa yang lainnya. Amin. Nah, kenapa? Karena kita lihat Allah sedang ingin berbicara kepada bangsa-bangsa ini melalui mulut Anda. Amin. Melalui mulut Anda. Bisa, saudara. Seperti itu. Ya, mungkin kelasnya bukan luar negeri dulu lah. You know. Tahu Anda bisa ngomong terus bahasa Sunda gitu ya. Atau bahasa Batak gitu ya. Atau bahasa Papua. Bisa gitu ya. Nah, paling enggak kelasnya dulu ya, Bunasti itu pakai bahasa Jawa itu. Bahasa Jawanya bukan bahasa Jawa ngoko, kromo inggil. Wah, ini sendiko dawuh. Wah, padahal yang ngomong orang Batak. Kok bisa gitu. Nah, karena memang Tuhan pengen berbicara kepada mereka. Itu intinya. Amin. Nah, saudara, kita lanjut malam hari ini ya. Kita akan membahas tentang tingkat-tingkat baptisan. Jadi baptisan itu ada tingkatannya, saudara ya. Tingkat-tingkat baptisan. Baptisan berarti suatu tingkat penguasaan roh terhadap seseorang yang memberi roh Allah itu penguasaan mutlak untuk dia dapat berbicara melalui orang itu dengan bahasa. Ya. Tingkat yang lebih rendah dari itu tak dapat dikatakan baptisan atau ditenggelamkan. Sebaliknya lebih tepat disebut sebagai urapan saja. Amin. Jadi tanda orang dibaptis, dia harus bisa ngomong. Amin. Harus bisa ngomong. Ya, itu paling rendah, Saudara. Dari berglusolali sampai bersonolalia. Kalau kurang dari itu belum dikategorikan sebagai baptisan, ya.
Orang tersebut baru dikatakan tadi ya. Nah, baru dapat dikatakan hanya mengalami urapannya saja. Ya. Urapan itu hanya nempel di atasnya. Amin. Tapi kalau baptisan itu sampai menyatu dengan Anda. Nangkep ya? Baptisan itu menyatu dengan Anda, tapi kalau urapan itu hanya mempengaruhi, menjadi topping saja di atas Anda. Ya, itu urapan. Ingat ya, jadi orang sudah dibaptis minimal harus bisa berbahasa roh, dan dilanjutkan kepada bahasa-bahasa yang lainnya. Pak, kalau belum bisa berbahasa roh bagaimana? Kejar karunia itu. Minta, amin. Minta, Alkitab mengatakan, Bapak mana? Ya toh? Kalau anaknya minta ikan, dikasih ular, betul? Kalau minta roti, dikasih batu. Bapak mana? Lalu diteruskan ayat itu. Bapakmu yang di surga, dia akan memberikan roh kudusnya beserta karunianya, termasuk bahasa roh, ya, bagi Anda yang minta kepadanya. Min, minta, ketok, kejar. Min. Yang belum berbahasa roh, kejar, harus bisa berbahasa roh. Ya, harus bisa. Anda nggak boleh bilang, nggak berbahasa roh, nggak apa-apa. Harus. Kalau Anda mau mengalami yang namanya baptisan, ya. Jadi baptisan itu tingkat dasarnya adalah bahasa dulu, amin. Berbahasa, ya, minimal berbahasa roh, lalu dilanjutkan ke bahasa-bahasa lain, lalu ke pada karunia-karunia berikutnya, amin. Oke, saudara. Hidup seseorang mungkin dapat dibungkus, ya, atau ada toppingnya oleh urapan-urapan Allah yang amat kuat dari Roh Kudus. Namun belum sampai tingkat yang cukup untuk disebut dibaptiskan oleh Roh Kudus. Ya, ada orang bisa menyembuhkan orang sakit, tapi dia belum dibaptis Roh Kudus. Tapi dia sudah diurapi oleh Roh Kudus. Nangkep ya? Karena konsekuensi dibaptis, ya, tadi dikatakan ya, pertama, baptisan itu membawa pengaruh. Dampaknya adalah dia akan mentransformasi Anda, betul? Kepentingan Allah akan terlaksana, akan terjadi, akan tercapai melalui kehidupan Anda. Amin ya. Tapi kalau orang diurapi, itu bedanya saudara. Bukan kepentingannya Allah. Kepentingan orang yang dilayani atau kepentingan orang yang melayani. Biasanya gitu. Ada orang nih, ya lah, sakit. Lalu Anda sebagai orang yang diurapi, punya karunia, urapan kesembuhan. Anda doain orang itu sembuh, bukan? Sembuh. Kenapa Anda doain? Karena orang itu minta didoain. Amin. Agenda siapa? Agenda orang itu. Betul ya? Kita pernah belajar tentang pelayanan daging, betul ya? Apa itu namanya pelayanan daging? Pelayanan daging itu bukan nyolong, bukan rampok, bukan. Ya. Melayani keinginan manusia tanpa diperintah oleh Allah. Itu daging, saudara. Namanya. Nangkep ya? Jadi orang-orang berurapan yang belum dibaptis Roh Kudus, kehendaknya belum tunduk pada Roh Kudus. Belum tunduk kepada Allah. Belum mengalami transformasi. Ya. Belum menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Allah sepenuh-penuhnya. Tapi urapannya ada di dalam dirinya. Sehingga agenda yang dilakukannya adalah agenda manusia. Agenda pribadi atau orang yang dilayaninya. Amin. Ya, kita lihat saudara. Murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Dibaptis Roh Kudus kan di loteng Yerusalem, bukan? Tapi pada waktu
bersama dengan Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus ini, 70 murid, 12 murid, dia bisa nyembuhin orang sakit nggak? Bisa nyembuhin orang sakit nggak? Bisa ya? Sudah dibaptis Roh Kudus belum? Sudah dibaptis Roh Kudus belum? Belum. Belum dibaptis Roh Kudus. Tapi bisa nyembuhin orang sakit. Nah, baru nih, ya toh. Oh iya ya. Masa sih? Lah, daripada penasaran, kita lihat ayatnya dulu. Lukas pasal 10, ayat 17 sampai 20. Ya. Lukas 10, ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Wow. 70 murid ini diutus. Ketika dia pulang, dia memberikan laporan, guru, luar biasa nih. Setan tak tengkeng. Setannya keluar loh. Penyakit sembuh. Ah, luar biasa, saudara. Ya, sampai Yesus bilang, memang aku lihat iblis jatuh dari langit tuh. Gara-gara apa yang kamu lakukan seperti itu. Ya, lalu Yesus berkata, terus terang kepada murid-muridnya ini. Kuncinya ayat 19, perhatikan ya. Ayat 19. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Siapa yang memberi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Yang memberikan kuasa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, memang kalau Anda membaca nanti dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria sampai ke seluruh bumi. Betul? Tinggallah di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Nah, itu pesan Tuhan ya kepada para muridnya. Ketika dia sebelum naik ke surga, dia pesannya banyak. Ya, terima Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa. Tinggallah di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi itu. Tapi selama mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka bisa melakukan mujizat. Mereka bisa melakukan hal-hal spektakuler, ya. Kuasa-kuasa bermanifestasi dalam pelayanannya. Karunia-karunia terjadi luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan kepada mereka. Jadi yang memberi Tuhan Yesus, bukan Roh Kudus. Nangkep ya? Nah, yang memberikan adalah Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Apa bedanya sekarang? Ya, kan Tuhan Yesus sama Roh Kudus sama? Enggak. Tuhan Yesus sama Roh Kudus beda. Betul ya? Hari ini kita membahas tentang baptisan Roh Kudus. Ya. Nah, ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus sendiri itu juga dibaptis oleh Roh Kudus, betul? Nangkep ya? Pernah ada orang tanya dalam Zoom juga, dalam sesi diskusi, ada tanya, Pak, Tuhan Yesus, bisa melakukan sebagai manusia 100% bisa melakukan mujizat-mujizat itu dari mana? Itu ayatnya gampang.
Kisah 10 ayat 38 ya. Yesus orang Nazaret itu berjalan keliling ya. Yesus yang diurapi itu, orang Nazaret yang diurapi itu, dia berjalan keliling. Kapan Yesus diurapi? Anda lihat. Yesus diurapi gitu ya. Itu ketika dia keluar dari air ketika dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Roh Kudus hinggap, amin. Seperti burung merpati. Itu pengurapan yang dilakukan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Yesus mengalami pengurapan dari Roh Kudus itu ya, sehingga dia bisa melakukan banyak mujizat bukan karena ketuhanannya, tapi karena apa? Di dalam Yesus ada anointing, ada urapannya. Betul? Yesus mengalami baptisan Roh Kudus. Dia tunduk kepada Bapaknya, betul? Tanda-tanda yang kita bahas tentang orang dibaptis Roh Kudus ada semua pada Yesus. Amin. Tapi untuk murid-muridnya nggak pernah dibilang sudah dibaptis pada waktu itu. Tapi dia bisa melakukan mujizat. Nah, ternyata saudara, ya, murid-murid itu ya bisa melakukan semuanya. Murid-murid Tuhan sudah menerima urapan hasil transfer milik Tuhan Yesus. Tetapi mereka belum dibaptis dengan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, baru mereka menerima baptisan yang dijanjikan itu, yakni setelah mereka dibersihkan dengan firman Tuhan selama 3 tahun mengikut Tuhan. Kecuali Yudas, yang dari semula tidak percaya perkataan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, jadi mereka itu bisa melakukan mujizat karena dapat transferan. Ya. Jadi pakai urapannya Yesus. Amin. Diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Banyak orang kadang-kadang ya datang ke seorang hamba Tuhan ya. Pak Gideon, tolong urapi ya. Urapilah kami dengan minyak baru. Sini. Sodorkan kepalamu. Tak tumpang tangan, ceplok. Kayak telur ceplok aja. Ceplok. Terima. Gitu ya. Siapa yang begitu? Ada yang jatuh dia, gitu ya. Nah, cara menerimanya macam-macam sih, gitu ya. Nah, ayo terima. Saya mau teringat dulu. Itu tugas saya ya. Kalau dulu waktu pengurapan gitu ya, Pak Andreas, Ibu Dorcas Daud turun ke bawah, saya yang di panggung ya, pegang mic-nya gitu. Terima. Pak Andreas tumpang tangan gitu ya. Ayo terus lebih lagi ya. Banyak yang menerima. Dan betul saudara, ketika mereka menghadiri ibadah yang kita buat dulu, namanya malam pengurapan ilahi atau revival worship service, 2 minggu sekali, saudara. Wah, saudara, itu hari Sabtu ya kita adakan, itu banyak sekali, saudara. Pendoa syafaat, ada juga beberapa hamba Tuhan datang ya. Karena besok hari Minggu mereka mau melayani. Ya. Kulaan urapan, saudara. Ada yang begitu. Dan ada beberapa kesaksian, puji Tuhan, Pak. Setelah ikut menyembah dan mendapatkan impartasi urapan itu, wah kemarin tuh luar biasa, mujizat terjadi. Tapi saudara, orang-orang yang terima urapan itu belum tentu mereka sudah dibaptis Roh Kudus loh. Belum tentu. Ya. Nah, di sini saudara, kuncinya saudara. Murid-murid ini dipersiapkan oleh Tuhan. Sebelum mereka mengalami baptisan Roh Kudus itu, Tuhan Yesus punya tugas membersihkan murid-muridnya itu selama 3,5 tahun itu. Dengan apa? Dengan dikhotbahin terus, saudara. Ya, dimandiin. Jadi ketika Anda dengar firman Tuhan, dengar pengajaran malam hari ini seperti ini, sebenarnya Anda sedang apa? Sedang mandi sebenarnya. Ya. Firman yang saya sampaikan itu air yang nyembur. Amin. Nah, kalau sampai kotoran-kotoran di dalam diri Anda nggak rontok kena semburan seperti ini,
itu namanya pasti daki yang sudah ngetel. Amin. Nah, apa itu daki sudah ngetel? Ya. Daki yang sudah lengket itu kayak loh. Nah, itu perlu digosok pakai amplas kali ya. Baru bisa hilang. Nah, hati-hati saudara ya. Nah, jadi firman itu mencuci. Coba lihat Yohanes 13 ayat 10 sampai ayat 11. Kata Yesus kepadanya, siapa saja yang telah mandi, ia tak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semuanya kamu bersih. Amin. Yohanes 15 ayat 3 sampai 5. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Bersih karena firman yang telah ku katakan itu. Jadi Tuhan Yesus selain memberikan pinjaman, transferan, urapan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus sedang punya kerjaan untuk murid-muridnya ini. Dia mandiin murid-muridnya semuanya. Cuman satu yang nggak mau dimandiin, namanya Yudas. Ya, dia nggak bersih, ya. Nah, karena nggak mau mandi, ya. Nah, saudara. Namun yang dipersiapkan mandi semuanya itu akhirnya mereka mengalami baptisan itu dengan luar biasa. Jadi kalau Anda mau membaptis seseorang, saudara, kalau mempersiapkan orang yang mau dibaptis Roh Kudus, mereka harus penuh dulu dengan firman. Amin. Harus penuh dulu dengan firman. Jangan gegabah membaptis orang dengan Roh Kudus kalau orang itu belum dibersihkannya. Amin. Karena apa? Anda mau bawa mereka untuk tenggelam bersatu bersama dengan Roh yang kudus. Amin. Selama orang itu nggak kudus, bahaya ini. Ibaratnya saudara, seperti Adam ketika dia jatuh dalam dosa, dia ingin makan buah pohon kehidupan. Betul? Tuhan larang, bukan? Kenapa Tuhan larang? Karena kondisinya belum bersih. Yang boleh makan buah pohon kehidupan harus yang bersih. Betul? Yang disucikan, yang dikuduskan. Nangkep saudara ya? Ini aturannya. Kenapa Adam nggak boleh makan dari buah pohon kehidupan? Karena kondisinya Adam nggak kudus. Betul? Begitu juga orang dibaptis Roh Kudus, saudara. Harus dipersiapkan dulu. Kalau enggak, nanti terlanjur dia mengecap karunia-karunia, nanti yang repot Anda sendiri. Ketika mereka terus hidup di dalam daging, menjual karunia-karunia itu, menghalalkan segala cara, memakai karunia-karunia itu bukan untuk kepentingannya Allah, dan Anda coba tegur nasihati dia, pasti dia nggak mau. Ya, jangan sampai terulang kesalahan-kesalahan seperti itu. Ada beberapa orang sekarang jadi sakti luar biasa. Ketika pelayanannya sudah mulai menggelisahkan banyak orang. Karena mereka mengetahui, oh dulu gabung dengan RTM nih. Lalu coba ngomong pada saya, Pak ini gimana gini. Dapat laporan seperti itu, saya coba ingatkan, saya tegur, saya tanya, ya, marah dia, ya, nggak mau dinasihati. Nah, dari sini bahayanya. Sekali orang sudah dapat karunia atau mengalami baptisan Roh Kudus tapi belum dipersiapkan, nanti bahaya sekali. Tuhan Yesus sengaja persiapkan mereka 3,5 tahun. Supaya apa?
ketika mereka dibaptis oleh Roh Kudus, benar-benar mereka tunduk kepada kehendak Allah. Amin. Lukas 24 ayat 48 sampai 49. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Amin. Harus tinggal di kota itu sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Murid-muridnya nurut, saudara. Oke, saya tunggu. Nah, peristiwa menunggu, saudara, ya, pencurahan Roh Kudus itu, nah sekarang sudah diperingati oleh gereja-gereja, ya, khususnya aliran Pentakosta. Mereka memperingati 10 hari pencurahan Roh Kudus. Betul? Dan nanti ini sebentar lagi nih, setelah hari kenaikan Tuhan Yesus kita peringati, gereja-gereja mulai mengadakan acara ini 10 hari, ya, penantian, ya, pengurapan Roh Kudus, seperti itu, ya. Nah, mereka menanti-nanti mau dapat pencurahan itu. Nah, saudara, kamu harus menunggu di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Betul, murid-murid itu taat, dia menunggu 10 hari itu di situ. Dan hari ke-50, saudara, apa yang terjadi? Bapak menggenapi janjinya. Roh Kudus dicurahkannya. Amin. Kisah 2, ayat 1 sampai 4. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Amin. Nah, luar biasa ya. Mereka tunduk seperti itu. Nah, setelah mereka dibaptis Roh Kudus, kita lihat, saudara, apa yang terjadi? Hidup mereka diubah. Amin. Dari orang penakut, takut mati. Dari orang yang egosentris, berubah semuanya. Baptisan Roh Kudus membuat transformasi, perubahan kepada orang yang menerimanya. Ya, contoh, saudara, apa yang terjadi dengan Petrus dan Yohanes. Kemudian setelah Petrus dan Yohanes diadili di mahkamah agama, saudara, ya, mereka sekali lagi mengalami baptisan Roh Kudus. Dan kali ini mereka menjadi berani sekali dalam mengabarkan Injil. Dan mereka berubah sama sekali pandangan dalam hidup materi mereka. Ya, mereka tak berkata sesuatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Mereka tak rela orang lain kelaparan dan kekurangan. Dan mereka mulai menjual sawah, ladang mereka, untuk dipersembahkan kepada rasul-rasul, untuk dibagikan kepada orang yang miskin. Ya. Nah, kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, ya, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup di dalam anugerah yang melimpah-limpah. Wow. Ya. Setelah dipenuhi, mereka memberitakan Injil dengan berani. Lalu cara hidup mereka juga berubah. Amin. Hebat sekali ya. Petrus yang dulunya takut sama perempuan, sama anak kecil, ketika ditanya, kamu pengikut Yesus ya? Dia berani sekarang. Berani mati, saudara. Ya, berani mati. Anda lihat, saudara. Ya, akhir hidup dari 12 murid-muridnya ini.
kecuali Yudas ya, bunuh diri. Petrus semuanya itu matinya mati jadi martir semuanya, saudara. Ya, ada yang digoreng hidup-hidup, ya, ada yang ditarik kuda, kudanya satu ke kiri, satu ke kanan, itu sobek badannya, saudara. Ya, ada yang disalib kayak Yesus, ada yang dirajam batu, saudara. Mereka nggak takut semuanya. Kenapa? Baptisan Roh Kudus membuat mereka berani. Ketika mereka sedang memuji, berkumpul menyembah Tuhan, goncanglah tempat itu. Ya, nah itu istilah yang kami pakai ya. Ketika Roh Kudus memberikan urapan keberanian, itu istilahnya dia membawa urapan gempa, gitu. Goncang, gitu. Itu takut, khawatir, cemas itu rontok semuanya. Gitu. Takut mati, takut nggak kawin, takut miskin, takut apa segala macam itu, semuanya gitu. Itu bisa rontok semuanya ketika urapan gempa itu terjadi. Ya, nah jenis-jenis urapan banyak sekali. Nah, saudara, malam hari ini kita perhatikan, ya. Jadi dampak daripada orang yang dibaptis Roh Kudus itu hidupnya berubah. Amin. Berubah. Bukan hanya sekedar karunia. Nah, sekarang kita bandingkan, saudara, ya. Baptisan Roh Kudus ya dalam masa karismatik nih. Nah, baptisan Roh Kudus masa karismatik nampaknya itu amat mudah sekali. Setelah menerima Tuhan Yesus, lalu kuasa Allah tercurah melalui penyembahan, ya. Diajak worship, diajak nyembah, ya. Kemudian penumpangan tangan dan selanjutnya mereka mulai tumbang, ya, dan berbahasa roh. Kalau kita lihat, saudara, ya, proses yang seperti ini nampaknya mudah sekali, bukan? Jadi, mengapa harus dipersiapkan lama-lama? Sampai harus menanti pembersihan kedagingan dan sampai hati benar-benar dibersihkan dari semua keinginan yang lain. Nah, ini terjadi pandangan orang-orang di masa karismatik. Ya. Di masa karismatik ini banyak orang tentang baptisan Roh Kudus nggak perlu persiapan. Betul? Baptisan air aja kadang-kadang nggak perlu dipersiapkan. Yang penting besok ya langsung datang. Langkah kolam ya, langsung dicelup aja gitu ya. Nggak perlu diarahin, nggak perlu dilayan pelepasan, kadang-kadang gitu ya. Langsung dibaptis aja. Sekarang itu orang gampangin banget gitu ya. Nah, apalagi Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu harus dipersiapkan. Untuk apa? Membuang semua sisi kedagingan dari semua orang-orang yang mau dibaptis Roh Kudus itu. Sehingga Roh Kudus itu nggak campur dengan daging, gitu loh maksudnya. Nah, di masa karismatik itu kayaknya di-bypass aja nih. Gak usah lah. Diajak nyembah aja nih. Yuk, pimpin penyembahan dulu sana. Ya. Oh, ku masuk ruang Maha Kudus, Roh Kudus kau hadir di sini. Urapilah kami dengan minyak baru. Oh, haleluya. Angkat tanganmu, saudara. Gitu ya. Lalu tumpang tangan. Terima. Ada yang roboh, ada yang gemeter, ada yang goncang dan sebagainya. Lalu mulai berbahasa roh. Ya. Nah, kelihatannya, saudara, memenuhi persyaratan dari orang yang dibaptis ya. Sudah berbahasa roh. Wow, ya. Sudah berbahasa roh. Tapi, saudara, Anda lihat, saudara, perubahannya nggak ada. Betul? Orang dibaptis Roh Kudus bukan tambah baik. Tambah jahat banyak, betul? Utang nggak bayar. Ada nggak? Waktu utang pakai bahasa roh. Oh, dipakar ala pasikan, pinjam duitnya dong. Gitu. Gitu loh. Setelah ditagih, setelah bahasanya bahasa binatang. Itu enggak itu? Nah, yang nagih sama ditagih galak mana? Galak yang ditagih, gitu enggak itu ya? Padahal pada waktu pinjam itu, wah sudah berbahasa roh, kayak malaikat, betul ya? Nah,
Bisa, saudara. Seperti itu terjadi. Dan banyak orang, saudara. Ya, saya melayani satu orang. Sangat kecewa dengan dalam tanda kutip hamba Tuhan. Ya, dia sangat kagum dengan karunia yang ada di dalamnya. Satu kali dia sampai akhirnya bisnis bareng gitu ya. Wah, ditipu banyak. Terus dia bilang, Pak, itu pendeta atau bukan? Itu hamba Tuhan atau bukan, Pak? Ya nggak ngerti, saya bilang. Emang kenapa? Saya nggak kenal sama dia. Gini loh Pak, gini, segala macam gini. Ya, sebelum ada keputusan kenapa nggak tanya Roh Kudus, bilang gitu. Tapi itu orangnya baik loh Pak, luar biasa, doain orang gini dan sebagainya gitu. Nah, saya pikir kalau bisnis sama dia kan, bisnis sama orang berurapan kan cepat berkembang ya Pak, gitu ya. Jadi pikiran orang ini juga udah salah, dia berbisnis, ya berpartner berbisnis sama orang. Dia pikir kalau orang udah berurapan, bisnisnya berkembang kan. Banyak orang kadang minta diurapi bisnisnya kan. Nah sekarang yang joint venture ini adalah orang yang berurapan juga ini. Harapannya sih begitu. Nggak taunya saudara, habis-habisan. Nggak tahu kan di telepon nggak bisa Pak, gini-gini dan duitnya udah kabur semua. Wah kecewa luar biasa. Nah kadang dia kecewa, dia marah, lalu kena cancer saudara. Nah dalam kondisi kena cancer itu, dia datang, lalu minta didoain. Kamu sakit hati, kamu pahit hati. Betul Pak, saya sakit hati, pahit hati sama hamba Tuhan. Wah, bahaya ya. Kenapa? Masa karismatik ini, tentang baptisan Roh Kudus itu dianggap sangat mudah sekali. Udah nggak perlu persiapan lah, nggak perlu persiapan. Nggak perlu dikotbahin dulu, nggak perlu dipretelin dagingnya dulu, nggak. Yang penting dia mau datang, mau melayani, gitu ya. Nggak apa-apa. Sini. Nanti Anda lihat, ketika dia menjadi partner pelayanan Anda, dia akan menjadi duri dalam daging dalam pelayananmu. Yang menusuk Anda sana sini, betul? Tahu gitu, nggak saya jadi intim kemarin. Ya, kadang-kadang gegabah. Kenapa? Karena menganggap semua nampaknya mudah. Amin. Dianggap mudah sekali. Ikut polanya Yesus. Amin. Sebelum mereka dibaptis Roh Kudus, Yesus persiapkan murid-muridnya itu dimandiin dengan firman selama 3,5 tahun. Amin. Tujuannya apa? Pretelin dagingnya. Tapi kenapa murid-muridnya juga dipinjemin urapan sama Yesus itu? Urapan yang dipinjemin Tuhan Yesus itu kepada muridnya untuk memunculkan kedagingannya. Betul kan? Ketika mereka pegang urapan itu satu kali, saudara, ya, karena ada orang yang sedang memusuhi kelompoknya Yesus ini, dia bertanya pada Tuhan Yesus, Guru, boleh enggak aku minta api turun dari langit bakar orang itu biar mati, gitu ya. Ya, loh saudara. Lalu Yesus bilang, jangan. Ya, itu daging. Gak suka, betul enggak? Ketika diganggu. Orang yang mengganggu itu lebih baik aku lenyapkan saja. Aku kan punya urapannya, itu daging namanya. Munculnya kapan? Ketika dia punya powernya, punya urapannya. Kalau dia nggak punya urapan untuk menurunkan api dari langit, dia nggak bisa berpikir seperti itu, betul? Dagingnya nggak muncul, amin. Jadi dipinjemin, ya ditransfer urapan oleh Tuhan Yesus itu supaya daging-daging di dalam murid-murid itu muncul semuanya, amin. Ketika muncul, dibasmi sama Yesus, ya. Nggak boleh gitu, jangan ini, gini, ya. Nah, sampai mereka hidup dalam kasih. Mereka rela untuk menderita, amin. Mereka rela untuk dirugikan. Mereka rela untuk melayani Tuhan, amin. Nah, saudara, masa karismatik
Ini dapat disamakan dengan masa ketika dahulu Tuhan Yesus mengurapi murid-muridnya. Ia mentransfer kuasa Roh Kudus lalu memberi kesempatan mereka memakai kuasa itu untuk mengenal kuasa kerajaan Allah sementara waktu. Sambil, perhatikan, memancing tabiat daging mereka, menunjukkan diri untuk kemudian dicuci oleh firman Tuhan. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa Tuhan Yesus meminjamkan kuasa itu? Untuk memancing dagingnya, daging murid-muridnya itu supaya keluar. Nanti kalau sudah keluar, sama Yesus dicuci, dibersihkan dengan firman-Nya. Nangkep ya? Bisa jawab saya harap kalau ada orang tanya. Ya, kenapa kalau Tuhan Yesus sudah berikan, kok ada lagi Roh Kudus gitu? Ketika masa Yesus, itu belum disebut baptisan. Itu pinjaman saja. Supaya muridnya mengalami kuasa Tuhan. Betul? Yang namanya urapan. Dagingnya muncul ketika diurapi, lalu dibereskan, dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, ketika urusan dosa sudah diselesaikan, dan murid-murid sudah dibersihkan dengan air, yakni firman Tuhan, maka mereka baru siap menerima baptisan Roh Kudus yang dijanjikannya. Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kisah 2:33. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, pencurahan Roh Kudus luar biasa kepada murid-murid itu. Ya, nah sekarang murid-murid itu mulai mengajarkan kepada orang-orang semuanya supaya mereka juga boleh menerima Roh Kudus. Ya, saudara, ada kisah menarik nih dalam Kisah pasal 10. Ayat 44 sampai 47 ya. Kita baca sama-sama. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ya, nah ada perdebatan nih, Pak, urutannya gimana nih? Orang dibaptis dulu dengan air, baru dibaptis dengan Roh Kudus, ya, lalu dibaptis dengan api, lalu baru masuk dalam baptisan penderitaan. Kalau di pelajaran kita kan urutannya begitu. Ya, baptisan Yohanes yang sudah nggak dipakai, lalu baptisan kelahiran kembali, baptisan selam, ya, baptisan air, baru baptisan Roh Kudus, baptisan api, dan baptisan penderitaan. Ada 5 macam baptisan itu. Tapi saudara, dalam prakteknya nggak harus berurutan seperti itu. Memang kalau kita lihat nih, ya, orang sebenarnya idealnya ya harus dibaptis pertobatan dulu, bertobat ya, lalu mengambil komitmen dengan Tuhan. Baptisan kelahiran kembali. Lalu baru dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu dibersihkan motivasinya. Ya, dengan baptisan api. Lalu Tuhan mau mengangkat level mereka, mereka harus masuk ke dalam satu baptisan lagi, namanya baptisan penderitaan itu. Masuk dalam kemuliaan yang lebih besar lagi. Tapi apa yang dialami oleh Petrus ini? Roh Kudus turun membaptis orang yang belum dibaptis air. Ya, nah, sampai akhirnya ada pertanyaan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ya, kalau Roh Kudus memang udah mendahului niatnya untuk membaptis orang itu, ya izinkan saja, saudara. Ya. Tapi kalau bisa sih, ya, Anda harus ikutin urutannya dulu untuk persiapannya. Amin. Tapi kalau masa darurat seperti ini,
ya nggak masalah. Roh Kudus yang bertanggung jawab, amin. Tapi kalau Anda harus mempersiapkan orang untuk masuk dalam baptisan Roh Kudus, persiapkan sebaik-baiknya dulu. Cuci dulu dengan air dan firman itu, betul? Persiapkan dulu. Sampai nanti ketika mereka dibaptis Roh Kudus, menerima Roh Kudus, menerima karunia-karunia Roh Kudus, mereka bisa tetap mengikuti jalan dan kehendak Tuhan. Amin. Kisah 2 ayat 38. Jawab itu kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Amin. Bertobat, dibaptis, baru urusan dengan Roh Kudus. Amin. Oke, saudara. Bagian terakhir sekarang, ya, tingkat-tingkat kesadaran. Ketika orang dibaptis Roh Kudus, saudara, ada tingkat-tingkat kesadarannya. Banyak tingkatan di dalam alam roh, dalam hal baptisan Roh Kudus. Yaitu sebanyak macamnya para hamba Tuhan yang mengkhotbahkannya. Tergantung saudara pewahyuan yang diberikan oleh Allah kepada para hamba-hamba Tuhan. Ya. Nanti mungkin Anda dengar nih ya. Pelajaran pemuridan ini kan diulang ya, berapa kali, muter lagi. Nanti mungkin Anda dengerin rekaman yang pernah saya ajarkan 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu ya. Kadang-kadang pengertiannya berbeda ya. Bukan khotbahnya berbeda, bukan. Kenapa bisa begitu? Karena semakin hari Tuhan membawa kita kepada tingkat kesadaran. Lebih lagi. Nah, kepada hamba Tuhan yang lainnya pun, itu tingkatnya juga kadang-kadang berbeda. Ya, itu tergantung juga, saudara. Di mana hamba Tuhan itu punya passionnya di mana dulu tentang baptisan Roh Kudus ini. Kalau mereka baru nih mengejar terus ya di dalam benaknya Roh Kudus itu identik dengan karunia. Ya Anda hanya dapat tentang karunia-karunia saja ketika mendengar tentang baptisan Roh Kudus. Betul? Nah, malam hari ini Anda mendapatkan sesuatu yang baru. Ternyata orang dibaptis Roh Kudus itu bukan hanya soal karunia tok, tapi tentang satu perubahan, transformasi, menyatunya Anda dengan Allah sehingga kehendak Allah terjadi di dalam kehidupan Anda. Betul? Allah akan bergerak di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, sekarang bagi yang mengkhotbahkan itu variatif ya. Sekarang yang menerimanya juga. Tingkat pengertian rohani seseorang pada saat ia menerima baptisan Roh Kudus menentukan aktivitasnya setelah baptisan itu sendiri. Nah, selain yang berkhotbah, yang menerima itu juga nanti akan menentukan ya, level atau jenisnya. Amin. Ketika Anda mau dibaptis Roh Kudus itu Anda pengen apa sih? Ya. Kalau dagingmu nggak dibereskan lebih dahulu, ketika Anda pengen dibaptis Roh Kudus, pengennya apa? Pengennya supaya Anda dapat urapannya lalu tokomu laris. Usahamu luar biasa nih, wow, gitu dan sebagainya kan. Nah, kenapa? Karena mindsetnya belum dibenerin, betul ya. Belum diberesin seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan. Ada contoh nih ya. Ada orang yang setelah dibaptis Roh Kudus, dia menetap jauh di bawah kaki salib Yesus nih, ya. Dan selalu menangisi dosa-dosanya terus-menerus. Mereka masih sama tingkat dengan Kristus ketika di dunia karena kesadarannya saat itu memang masih di level dosa dan kebutuhan akan pemurnian. Ya, jadi ada sih. Ketika dia mengalami penyembahan, lalu Roh Kudus hadir, dia selalu nangis saja gitu ya. Roh Kudus selalu menginsapkan dia, mengingatkan akan bobroknya dia, akan dosa-dosanya.
Sehingga dia selalu naikkan satu pujian, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Tuhan, Tuhan, gitu. Ada, ya. Itu tingkatan. Udah dibaptis Roh Kudus, bisa. Tapi saudara, tapi karena dia masih ada di level itu terus, sadar akan dosanya terus gitu ya. Selalu ada yang minta ampun Roh Kudus, ampun. Pokoknya selalu ada kata seperti itu. Bukan di sini berarti saya tidak bilang minta ampun itu nggak perlu, saudara. Ya. Tapi kadang-kadang Anda yang sudah minta ampun, sudah diampuni, Anda terus ada dalam satu kondisi kayaknya aku ini terus pokoknya minta ampun terus, nggak layak terus seperti itu loh. Gitu. Ada orang-orang yang masih ada di level seperti itu. Ya. Ketika lawatan Allah terjadi, ya, coba aja nanti lihat ya. Dalam ibadah atau persekutuan doa, pujian penyembahan gitu, manifestasi satu orang dengan lain kan berbeda ya. Ada yang sukacita, ada yang kusuk dengan menyembah gitu ya. Ada yang menikmati hadiratnya. Tapi ada juga yang nangis gitu. Betul nggak? Kenapa? Di satu ruangan yang sama, Roh Kudus yang sama, melawat mereka, hamba Tuhan yang sama, yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin acara itu. Tapi orang-orang yang ada di sekitar itu kenapa reaksinya berbeda? Betul? Karena mereka masih ada di dalam tingkat ini loh, kesadaran akan dosa. Amin. Kesadaran akan dosa. Jadi Roh Kudus itu kan salah satu ya, fungsinya, tugasnya adalah menginsapkan orang akan dosa, bukan? Jadi Anda terus ada di level itu. Diinsapkan. Ya, nggak berkembang. Nggak dibawa ke area. Ya. Nah, setelah Anda diinsapkan, Anda minta ampun, Anda diampuni, harusnya Anda sekarang keluar dari daerah itu menjadi orang yang sudah diampuni, bukan? Nangkep ya? Dia terjerat di situ terus. Di level itu terus. Sadar akan dosa. Karena Roh Kudus menginsapkan orang itu. Nah, saya harap malam hari ini, yang masih ada di level itu, ketika Roh Kudus menginsapkan, Anda say thank you aja sama Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menginsapkan saya sadar, saya telah salah, saya minta ampun dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menyucikan saya. Sekarang Anda keluar dari daerah itu. Naik, amin. Nah, jangan terus ada di daerah itu terus. Ya, mereka masih berusaha menang, itu istilahnya, atas dosa-dosa mereka dan berjuang untuk memiliki hati yang murni. Apa itu hati yang murni? Hati yang nggak menuduh, betul nggak ya? Hatimu nggak menuduh lagi. Nah, keluar dari situ. Nah, harus berusaha menang, ya. Nah, terus level berikutnya, saudara. Tapi ada pula yang menetap langsung jauh di atas, di daerah kediaman Allah dan mewarisi kuasa kebangkitan. Karena pengetahuan rohaninya telah sampai kepada kesadaran bahwa semua kuasa telah diberikan dan tinggal di dalam jiwanya. Amin. Ada orang yang di sini, dia menyadari ada kuasa di dalam dirinya. Ya, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Gitu ya. Sehingga ketika dibaptis Roh Kudus itu kayak jadi besar gitu. Wah, saudara, dari takut jadi berani gitu ya. Ngalami seperti itu. Nah, ini tingkat-tingkat atau level-level itu harus kita lalui ya. Semuanya akan mengalami hal seperti ini. Sampai satu saat nanti ya, satu saat nanti akan ada orang Kristen yang dibaptis Roh Kudus yang langsung
dibawa di tahta Allah. Jauh dalam kesadaran yang ditransfer dari hatinya yang kudus. Nah, ada tingkatan, 3 tingkatan tadi ya. Ada yang terus meratap di kayu salib Yesus. Mereka masih berusaha menang atas dosa. Ada pula yang sudah mengerti tentang kuasa kebangkitan, ada pengertian. Lalu bagian terakhir, yaitu mereka sekarang langsung dibawa ke tahta Allah. Jauh dalam kesadaran yang ditransfer di hatinya yang kudus itu. Kok bisa ada perbedaan seperti itu? Itu tergantung persiapannya. Kalau nggak dipersiapkan, nggak bisa langsung di tahta Allah gitu, nggak bisa. Amin? Nah, semakin dipersiapkan, akan semakin cepat dia naik, betul ya? Naik, 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 dan naik. Betul? Nah, bicara tentang baptisan Roh Kudus, saudara. Baptisan Roh Kudus itu memindahkan Anda dari alam materi ke alam roh sebenarnya. Betul? Supaya apa? Supaya Anda ada di atas penguasa di udara. Hidup enggak akan terkalahkan. Engkau akan selalu menang dan lebih daripada pemenang. Kenapa? Anda ada di atas mereka. Ya. Nah, untuk itu ayat penutupnya sudah ya. Terus habis satu ayat lagi ya. Seorang akan dilahirkan kembali sebagai anak Allah lalu dibaptiskan oleh Roh Kudus dan dibawa kemana Tuhan Yesus sekarang berada dalam kesadaran tahta anugerah Tuhan Yesus sepenuhnya dan dikuasai kesadaran kemenangan mutlak, yaitu posisi di mana mereka dapat merasakan apa yang Yesus sedang rasakan. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas tahta atasku. Lalu berkata, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terkemudian, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, nah seperti orang mati sujud ya di dalam tahtanya ini. Ya. Nah, saudara, itu sebabnya banyak pengertian diajarkan. Dalam sistem pemuridan ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan level pengertian seseorang sambil benar-benar disiapkan agar kedagingan ya disingkirkan, saudara ya, agar kedagingan Anda disingkirkan dahulu, ya, baru dibicarakan hal kepenuhan Roh Kudus sekarang. Amin. Oke, saudara, ya. Puji Tuhan, tentang baptisan Roh Kudus sudah selesai. Besok kita akan bahas tema baru, yaitu Dia di dalam kita. Setelah itu kita baru bicara tentang kepenuhan Roh Kudusnya. Amin. Wah, masih banyak ya tahapannya. Kita baru berbicara tentang baptisan, lalu dampaknya Dia di dalam kita, bagaimana Dia memenuhi kita. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.